Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi'ulumi sa'iris salihin fid dharain amin. Fasyahwatun nafsi ma'ad dunubi mujibatani qaswatal qulubi. Ini masih muqaddimah Imam Ibn Ruslan tentang syarah Matan Zubad, ya. Matan Zubad disyarahkan oleh Imam Syamsuddin Muhammad ibn Ahmad Ar-Ramli Al-Ansari Al-Syafi'i Al-Saghir. Dia bilang, Imam Zubad bilang, Imam Ibn Ruslan, fasyahwatun nafsi ma'ad dunubi mujibatani qaswatal qulubi. Maka memperturutkan syahwat dan nafsu serta melakukan dosa, mujibatani akan membuat qaswatal qulubi, kerasnya hati. Terus diingatkan lagi, wa inna ab'ada qulubin nasi min rabbinar rahimi qalbun qasi. Dan yang paling jauh seseorang hatinya dari Tuhan yang Maha Pengasih Penyayang adalah hamba yang hatinya keras. Nah, di sini ada dua kait yang dibikin oleh Imam Ibn Ruslan. Kan semua kita itu inginnya agar dekat dengan Allah. Karena dekat dengan Allah bikin hidup ini jadi bahagia, ya. Dekatnya hati dengan Allah bikin hidup jadi apa? Bahagia. Jauhnya hati dari Allah bikin hidup sengsara. Maka supaya hidup ini bahagia harus hati didekatkan kepada Allah. Diingatkan oleh Imam Ibn Ruslan, bila kau lakukan dosa dan selalu memperturutkan syahwat, maka hati akan keras. Maka hati akan keras. Kerasnya hati bikin kita jauh dari Allah. Jauh dari Allah bikin kita apa? Menderita. Berarti hati yang keras bikin seseorang menderita. Supaya tidak menderita, maka jangan turuti nafsu, jangan turuti syahwat, dan jangan lakukan dosa kepada Allah. Memang jatuhnya hidup seseorang karena dia suka memperturutkan hawa nafsu, ya. Misalnya sedang belajar, nafsu belajar itu yang paling sulit dilawan, ngantuk, pengen tidur aja kerjanya. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Main, pengen main aja kerjanya. Ini syahwat orang yang sedang belajar yang harus dia lawan. Bagaimana seorang santri bisa melawan rasa ingin main terus, rasa ingin ngantuk terus? Alhamdulillah kita di sini melayani rasa main itu mulai hari Jumat, Sabtu, Ahad. Nah, dia kau punya waktu main yang banyak sambil olahraga, sambil main, sambil belajar, sambil kau perhatiin bagaimana kambing dipelihara, ikan dipelihara, sapi dipelihara, sambil bermain, sambil belajar. Terus kalau seorang sudah dewasa, muncul syahwat baru. Syahwat apa? Suka sama perempuan. Itu kan? Suka sama perempuan. Suka sama perempuan itu normal sebenarnya. Itu hal yang fitrah, ya. Fitrah. Daripada kau suka sama laki-laki, ya mending suka sama perempuan. Wal'iyazubillah, kalian suka sama laki-laki. Hati-hati ya, yang terindikasi suka sama laki-laki langsung diisolasi mandiri nanti, ya. Itu lebih parah daripada apa? Corona. Maka tapi walaupun suka perempuan itu fitrah, loh jangan dulu sekarang. Jangan sekarang ya, paham nak ya? Kau sekarang belum jadi apa-apa. Ibaratnya kita bikin adonan kue, engkau ini belum aja diungkep, baru diadon. Jangan dimakan dulu, sakit perut nanti. Kecuali kue cubit, tahu kue cubit nggak kan? Kue cubit itu memang sebelum diadon dijual dia, enak dimakan. Bukan ya?
setengah mateng kalau saya nggak salah ya. Setengah mateng. Kue cubit boleh enak setengah mateng. Kau kue cubit apa manusia? Manusia. Kalau manusia mateng dulu baru. Ya itu nanti. Kalau kau udah mateng, udah siap, telepon saya Ustadz Salman. Saya mau ngelamar perempuan, bantu saya. Ku bantu kau nanti. Minimal sekilo daging. Kan bantunya itu kan nggak harus macam-macam kan? Saya Pak. Tapi kalau kau masih belajar, jangan. Itu syahwatnya santri ya. Syahwatnya santri. Kalau kita yang udah dewasa ini, apa syahwatnya? Banyak syahwatnya. Udah punya bini, pengen punya bini lagi Bang Andre. Nah, itu gimana itu coba? Pak Haji Karen gimana Pak Haji? Udah punya, pengen punya lagi kan? Gitu gimana itu? Nah, itu. Ini syahwat yang boleh juga, tapi harus dipikir-pikir ya kan? Jangan sampai nambah biang malah bikin berantakan, kan gitu kan? Nah itu juga harus dipikirkan. Nah ini syahwat-syahwat yang lain akan muncul terus. Kita udah punya bini, udah punya anak, kadang-kadang pengen punya mobil, tapi punya mobil tapi tidak punya uang. Kadang-kadang yang tak pandai mengontrol nafsu dan syahwatnya melakukan segala cara. Lihat para pejabat gitu, korupsi lah dia ya kan? Korupsi. Bantuan desa kata Jokowi 1 miliar. Sampai ke rakyat berapa? Wallahu a'lam. Nah itu kan karena apa? Karena nafsu. Semuanya karena nafsu. Seorang kiai nafsunya ada juga. Banyak. Pak kiai itu nafsunya lebih banyak. Habib itu nafsunya lebih banyak. Ustadz itu nafsunya lebih banyak. Syekh itu nafsunya lebih banyak. Maka antara kiai, habib, syekh, ustadz yang berhasil mengkontrol nafsunya dan syahwatnya, maka dia menjadi kiai yang bahagia, menjadi syekh yang bahagia, menjadi ustadz yang bahagia. Kenapa? Karena dia dekat dengan Allah SWT. Kalau dia tidak mampu mengkontrol nafsu dan syahwatnya, dia juga akan menjadi syekh, kiai, habib yang menderita. Kenapa? Karena orang yang tak pandai mengatur syahwatnya dan tak mampu menjauhi dosa-dosa dari Allah SWT, maka dia keras hatinya. Kekerasan hatinya membuat dia jauh dari yang maha pengasih penyayang. Kejauhannya dari Allah membuat dia tidak bahagia. Nah itu kawan-kawan ya. Wasairul a'mali la tukhallisu illa ma'an niyati haitsu tukhlisu. Fasahhihin niyata qabla al-amali wa'ti biha maqrunatan bil awwali. Ini syair ini yang qasidah baru ini menjelaskan antara makna materi dan makna immateri. Yang pertama immateri. Wasairul a'mali la tukhallisu illa ma'an niyati haitsu tukhlisu. Semua amal tidak ada nilainya kecuali dengan niat yang ikhlas. Seorang santri tidak berhasil karena niatnya tidak baik. Ya. Seorang guru juga tidak berhasil karena niatnya tidak baik. Seorang kiai, syekh, habaib tidak berhasil karena niatnya tidak baik. Ya. Siapapun kalau niatnya tidak baik, dia tidak berhasil. Dia gagal. Wasairul a'mali la tukhallisu illa ma'an niyati haitsu tukhlisu. Semua amal la tukhallis, tidak selesai, tidak berhasil. Illa ma'an niyati haitsu tukhlis, kecuali bersama niat yang sekira-kira ikhlas. Kalau penerjemahan kiai zaman dulu ya. Kecuali apa? Bersama niat yang ikhlas, barulah dia sukses, barulah dia berhasil, barulah dia mendapatkan sesuatu yang menggembirakan. Maka kita ini harus niatnya ikhlas. Niat ikhlas ini mudah diucap. Maka Al-Imam Ibn Ruslan mengatakan fasahhihin niyata qabla al-amali. Maka perbaikilah niat sebelum melakukan sesuatu. Wa'ti biha makrunatan bil awwali. Ini fiqih kalau ini ya. Wa'ti biha makrunatan bil awwali. Kalau nak niat ibadah itu kudu
kudu apa? Diucap dan dilakukan makrunatan bil awali, bersama-sama ketika awal melakukan perbuatan. Nah, ini keistimewaan Imam Syafi'i rahimahullah dalam memahami niat, ya. Imam Syafi'i memaknai tingkatan keinginan itu ada beberapa. Ada niat, sebelumnya ada azam, sebelumnya ada iradah, sebelumnya ada bermacam-macam dibuat oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Maka karena beliau jeli dan sangat detail memahami tentang keinginan, beliau menempatkan niat adalah keinginan tertinggi, adalah rencana tertinggi, ya gitu ya. Maka rencana tertinggi ini kudu dilakukan saat kita melakukan sesuatu yang kita rencanakan. Misalnya saya mau sholat, niatnya di mana kalau mau sholat? Harus pas takbiratul ihram. Ya, harus pas takbiratul Allahu Akbar. Disitulah usolli fardaz zuhri diucapkan di dalam hati. Ya, harus di situ. Kita Imam Syafi'i begitu menjelaskannya. Tapi kalau imam-imam yang lain boleh sebelum kita takbir ada niat, itu boleh, ya, dibolehkan oleh imam yang lain. Tapi Imam Syafi'i mengatakan karena Imam Ibnu Ruslan adalah pengikut setia mazhab Syafi'i, maka dia katakan apa? Fasahihin niyata qabla amali wa'ti biha makrunatan bil awwali. Ahlan wa sahlan, rombongan dari Citayam Samasta dan dari Bahtuil and the Gang. Mana Bahtuil? Belum datang. Ya, jadi haruslah perbaiki niat sebelum amal, dan niat dikerjakan persis saat amal itu dilakukan. Nanti akan dijelaskan di babnya insyaallah. Wa in tadum hatta balaghta akhirah huztat thawaba kamilan fil akhirah. Wah, Imam Ibnu Ruslan sepertinya serius betul ini menjelaskan mengenai niat di muqaddimah ini, ya. Wa in tadum, jika niat itu berkesinambungan, hatta balagat akhirah, sampai selesai perbuatan awal dari sesuatu ibadah, huztat thawaba kamilan fil akhirah, kau akan dapatkan pahala yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Artinya Imam Asy-Syafi'i mengatakan melalui Imam Ruslan, tapi kita ambil ini, ya, bahwa niat dalam melakukan ibadah wajib disertakan di awal ibadah dan harus diselesaikan sebelum awal ibadah itu selesai. Andai pun selesai niat itu dikerjakan di awal rukun ibadah yang ingin dikerjakan sampai rukun itu selesai, kau juga akan dapat pahala. Nanti penjelasan lebih lanjutnya saat babnya nyampe, ya. Wa niyatun wal qawlu tsummal amalu bi ghairi wafqin sunnatin la tukmalu. Wa niyatun wal qawlu tsummal amalu bi ghairi wafqin sunnatin la tukmalu. Niat dan perkataan kemudian perbuatan bi ghairi wafqi sunnatin la tukmalu, ya. Ai anna niyata wal qawla wal amala in waqa'at ala ghairi wifqi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ay syari'atihi la takmulu ay la tu'tabaru li'annaha ma'siyatun aw qaribatun minha liqaulihi ta'ala wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu falau abbara bila tahassuli lakana ansab. Nah, gitu, ya. Di sini Imam Ibnu Ruslan mengatakan niat, perkataan, kemudian amal. Ya udah sempurna sekali ini, ya. Niat ada, perkataan ada, amal ada, tapi bi ghairi wafqi sunnatin, tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La takmul, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi bapak-bapak santri yang saya muliakan,
bila kita beribadah kudu sama dengan yang dicontohkan oleh Nabi. Wajib ini ya. Kita tidak boleh melakukan ibadah bila tidak pernah dicontohkan oleh Nabi. Namun di sini terjadilah perbedaan pendapat ya antara cara melihat yang dicontohkan oleh Nabi. Tapi saya jelaskan bukan berarti kita berantem ya. Saya ingin betul bahwa umat Islam ini berhenti berantem karena beda perspektif. Nah, gitu ya. Kalau seorang pedagang melihat peternakan sapi itu, nih saya cerita peternakan sapi dulu. Bila seorang pedagang melihat peternakan sapi, dia cukup gini Pak, dia keliling di Lampung cari sapi, digemukkan 2 hari langsung dijual. Jadi perputaran sapi yang dia lihat. Kalau peternak seorang peternak yang ingin mengkawinkan sapi, menikmati lompatnya sapi dan sebagainya, maka dia membeli indukan sapi, dikawinkan, dianakkan. Seorang yang melihat lagi bahwa yang dia ingin lihat penggemukan sapi, dia beli bibit sapi, digedein baru dijual. Ini Pak, sama-sama ternak sapi, tapi hasil penjelasannya itu beda. Ya, kepuasannya berbeda, hasilnya pun berbeda. Tapi padahal tiga-tiganya nama apa? Ternak sapi. Begitu jugalah sunnah, begitu jugalah hadis Nabi. Hadis Nabi, perbuatan Nabi dilihat oleh 120.000 orang sahabat. Dilihat oleh berapa? 120.000 orang sahabat. Maka 120.000 orang sahabat ini menghasilkan cerita berapa? 120.000 cerita pula. Hanya saja oleh ulama beberapa cerita ini dianalisa dengan baik. Mana yang sanadnya sahih dijadikan dasar-dasar hukum, dasar-dasar akidah. Ya, dijadikan dasar-dasar akidah, hukum wajib dan haram diambil dari hadis yang kudu wajib sahih. Bahkan di beberapa hal akidah harus mutawatir. Bahkan di beberapa yang wajib dan haram harus mutawatir. Nah itu ada pembelajarannya nanti. Santri akan mempelajari itu di level-level kelas 5, 6, dan 7 ya. Tapi hal-hal yang sifatnya sunnah, beberapa ulama membolehkannya, tidak harus sahih. Bolehlah hasan li zatih, bolehlah hasan li ghairi. Kemudian ada beberapa amal yang sifatnya hanya sekedar motivasi agar memperbanyak ibadah, maka mereka mengambil hadis-hadis yang dhaif selama kedhaifannya tidak keterlaluan. Beberapa ulama membagi hadis dhaif saja menjadi 47 bagian, kawan-kawan ya. Jadi hadis dhaif itu ada 47 status. Selama bukan hadis dhaif yang ke-47, kadang-kadang diambil oleh para ulama. Hadis ke-47 pun status kedhaifannya, bila makna sesuai dengan Al-Quran, bila makna didukung oleh hadis yang sahih, kadang ulama mengambilnya. Hanya saja tetap kita sampaikan bahwa ada terjadi perbedaan di sana. Loh, perbedaan ini biarkan saja ada. Itu menjadi kekayaan betapa hebatnya ilmu agama ini ya. Hanya yang tidak boleh kita mengklaim bahwa orang itu tidak boleh ya. Yang kita pahami itu benar. Yang dipahami oleh orang lain, kita harus berusaha menganalisanya sehingga kita mengetahui kenapa pemahaman itu muncul. Akhirnya kita sama umat Islam ini tidak lagi berantem hanya gara-gara masalah tahlilan misalnya ya. Tidak perlu lagi kita gitu ya. Nah, maka tapi tetap siapapun di antara umat Islam ini harus, nggak boleh keluar dari kaidah ini. Wa niyatun wal qawlu tsummal amalu bi ghairi wafqi sunnatin la tukmalu. Amal perbuatan sesempurna apapun, niat, kata dan actionnya sama, tapi kalau tidak sesuai sunnah Nabi Muhammad SAW, dia tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi nanti cara pandang kita yang berbeda terhadap sama atau tidaknya amal kita dengan Nabi, itu tadi harus dianalisa, ya harus dianalisa. Saya, bapak-bapak santri yang saya muliakan, yang lebih tertarik, saya kadang-kadang justru mengajak umat ini mencontoh Nabi di wilayah aktivitas hidup sehari-hari. Contoh, saya kasih contoh ya.
saya yakin betul ibadah kita ini akan diterima oleh Allah. Cara ibadah orang NU itu diterima oleh Allah. Cara ibadah orang Muhammadiyah itu diterima oleh Allah. Cara ibadah orang Wahabi itu diterima oleh Allah. Cara ibadah orang HTI itu diterima oleh Allah. Cara ibadah orang Jamaah Tabligh itu diterima oleh Allah. Saya yakin betul itu. Karena bila saya telusuri pendiri-pendiri dari pemahaman ini adalah orang-orang yang sangat peduli terhadap betapa kita harus mengabdi kepada Allah SWT. Maka saya ketika dalam kehidupan sehari-hari, ya saya punya sahabat orang Wahabi, saya berbicara dengan orang NU, saya bekerja sama dengan orang Muhammadiyah, tidak ada masalah bagi saya itu, selama kita saling menghargai. Tapi justru ada beberapa hal yang ditinggalkan dibahas oleh ulama, tidak begitu serius guru-guru kita mengejawantahkannya dalam kehidupan masyarakat. Itu apa? Kehidupan keseharian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kasih contoh. Ini ada Mbak Corona datang. Ya kan? Ada apa? Mbak Corona datang. Menghebohkan seluruh dunia. Dunia ini ketakutan betul dengan yang namanya siapa? Mbak Corona. Nah, saya kenapa bilang Mbak Corona? Sengking nggak perlunya ditakuti karena dia jenis kelaminnya wanita. Gitu. Sengking nggak perlunya dia ditakuti. Hanya harus hati-hati. Kalau kau tidak hati-hati, dia nyelekit masuk ke darah, menghancurkan segala-galanya. Nah gitu kan? Menghancurkan segala-galanya. Hanya saja tidak perlu terlalu khawatir, tidak perlu terlalu ditakuti. Tapi hati-hati ya, kudu wajib kita hati-hati. Paranoid nggak boleh, gitu ya. Apa yang ingin saya sampaikan? Nabi SAW mengajarkan bagaimana supaya hidup kita jauh dari penyakit. Itu diajarkan Nabi. Tapi jarang kita amalkan. Apa Pak sunnahnya supaya kita jauh dari penyakit? 3 aja. Makan sesuai sunnah Nabi, minum sesuai sunnah Nabi, istirahat sesuai sunnah Nabi. Tidur gitu. Makan sesuai sunnah Nabi. Kita sampaikan dulu ya. Kita sampaikan 3 poin aja. Sesuai sunnah Nabi makan itu, makan sebelum terasa lapar, berhenti sebelum kenyang. Amalkan itu Pak. 40 hari kau amalkan Pak, saya jamin kau langsung sehat. Pakai notaris saya berani jamin. Kalau enggak sehat kau nanti kubayar semua yang kau makan selama 40 hari itu. Iya. Sengking yakinnya saya orang yang mengamalkan sunnah ini sehat. Makan sebelum terasa lapar. Kita kan kudu keroncongan dulu baru makan, kudu buka resleting dulu baru berhenti. Kebaliknya sama Nabi 100%. Kalau Nabi belum terasa lapar sudah makan, belum terasa kenyang sudah berhenti. Ini menyumbangkan sehat hampir 50%. Kemudian Nabi SAW, sunnah lihat nih Pak, sunnah ini disepakati oleh ulama mazhab apapun. Coba tanya aja nanti. Tanya nanti ulama dengan background mazhab berbeda-beda sepakat. Nggak ada yang nggak setuju ini yang saya sampaikan nih. Yang kedua sunnah Nabi yang jarang diamalkan oleh orang kalau saat makan. Kalau makan dikunyah sampai halus. Kira-kira Pak kalau makan kau kunyah nggak sampai halus? Ditelan rata-rata kan. Apalagi santri. Dia makan daging baru setengah kali kunyah itu daging. Sengking enaknya masakannya Bang Jalu mungkin kan? Kau langsung telan habis. Akhirnya usus nerima. Usus ini tugasnya, tahu nggak tugas usus itu apa? Bukan, menggiling tugasnya siapa? Gigi. Menggiling tugasnya siapa? Maka kau dikasih gigi oleh Allah. Kalau tugas perutmu menggiling, kau dibikin Allah kayak ular. Tahu ular nggak? Tahu ular nggak? Ular kalau makan sesuatu dikunyah nggak Pak? Diapain? Karena ular Allah kasih sistem di ususnya mencerna dan menggiling dan mencerna. Kalau manusia, maka kalau kita ke dokter, aduh ini pencernaan bapak rusak gitu. Karena tugas perut kita mencerna, selama ini kita kasih tugas apa? Menggiling. Ya rusak ininya Pak, gerigi-gerigi dalamnya rusak. Harusnya yang tugasnya menggiling apa? Gigi, giling dulu di mulut,
baru dikirim ke perut. Di perut langsung dicerna, maka sehat. Nabi itu gigit makanannya sampai berapa kali? 33 kali. Loh, kita ndak usah sampai 33 kali ya. Kaedah 33 kali itu maksudnya dijelaskan oleh guru-guru kita saat saya belajar, makanlah sampai halus. Mungkin kalau daging onta perlu sampai 33. Loh, kalau ikan nila nggak usah sampai 33, Pak. Kau kunyah 7 kali aja itu udah halus. Nanti ikan nila dagingnya kau tuh sampai 33 kali itu jadi kayak bubur bayi udah kan. Artinya jangan juga di sini saya sampaikan memahami hadis Nabi itu jangan letterlek ya. Nabi ngunyah makanannya 33. Ini hadis ya. Dia mesan bubur ayam, lo kunyah sampai 33. Ya bengak kau kawan. Bukan sunnahnya yang salah, kaunya salah kaprah. Udah kau tahu ini bubur ayam, kau kunyah juga 33 kali. Ya salah lah ya. Bubur ayam perlu dikunyah sampai 33 kali. Kau makan kentang rebusnya somai, nggak usah kau kunyah sampai 33 kali. Kentang rebusnya somai kira-kira dikunyah berapa kali? Kau hitunglah sampai dia apa? Sampai dia lumat, betul. Baru kau telan. Kau beli bakso cilok. Cilok itu kira-kira berapa kali kunyah? 10. Nah, 10 kali kunyah langsung telan. Artinya angka 33, begitu juga dengan hadis-hadis Nabi yang lainnya, banyak yang perlu disesuaikan dengan kondisi memahaminya. Loh, Nabi mengunyahnya sampai 33, tahu kenapa? Karena pertama Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ini hobinya makan kambing, makan onta. Ya kalau kambing memang kadang-kadang perlu 33. Ya enggak? Apalagi yang kau makan kambing bandot yang sudah kawin beribu-ribu kali, artinya udah tua dia kan. Bandot yang umur 5 tahun Pak disembelih kan agak angel itu dagingnya. Perlu kau kunyah sampai 33 kali. Nabi itu kalau makan Pak, ini kerennya Nabi kita nih ya. Nabi itu kalau makan sukanya daging kambing. Pak Haji Karan masih berani makan kambing? Enggak berani lagi kan? Udah gak berani. Orang Indonesia rata-rata kalau udah agak tuaan dikit udah gak berani makan kambing. Nabi Pak sampai 63 tahun makan kambing. Karena daging kambing itu sehat. Iya, daging yang paling sehat itu daging kambing. Hanya saja, ini dia, saya lebih hobi bahas sunnah yang seperti ini. Kenapa orang di zaman sekarang bilang kambing penyebab kolesterol? Kenapa Nabi makan kambing sampai tua? Tidak pernah ditemukan riwayat hadis palsu sekalipun Nabi kena kolesterol. Wah, itu Pak. Nggak ada. Kan Nabi sakit cuma 2 kali Pak. Sakit pertama yang dikenal flu Hashim. Yang kedua yang membawa beliau meninggal menghadap Allah SWT demam. Ya, hanya 2. Diriwayatkan 3 yang ketiga ini tapi karena Nabi disantet ya. Nabi pernah disantet. Sebenarnya Nabi itu nggak mempan disantet. Hanya kali itu diberikan kemempanan karena mengajari umat agar jangan nyantet orang, jangan nyihir orang, jangan memelet orang, jangan mengguna-guna orang. Kemudian sekaligus agama ini mengajari supaya kita nggak diguna-guna, supaya kita nggak disantet, jangan ke dukun lagi perginya. Terus apa dong? Baca kul a'udzu birabbil falaq, kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Atau seperti yang kita biasakan wirdul latif dan ratibul haddad, hizib nawawi. Nah itu ya. Nah, Nabi makan kambing dan tidak pernah sakit. Kita enggak makan kambing tapi kolesterol naik terus. Gitu kan? Udah enggak makan kambing naik juga kolesterolnya. Nah, jadi padahal kalau ngikuti cara Nabi, apa rupanya? Nabi itu pertama kalau masak kambing tidak neko-neko. Bumbunya itu enggak aneh-aneh. Yang paling disukai Nabi borma, nama menu masakannya, sop. Sop itu kan enggak banyak penyakitnya. Kenapa? Karena dia air bening, kasih lada, kasih seledri,
kasih bawang putih, kasih bawang merah, kasih apa lagi? Royco and the gang inilah biangnya penyakit itu. Mecin ini biangnya penyakit itu ya. Kalau kita boleh bilang, enggak, usahakan jangan pakai itu. Penyedap rasa itu bisa gabungan antara apa? Gula dan garam. Kalau pas naroknya ya enak juga. Kakek-kakek kita zaman dulu kan nggak ada penyedap rasa, enak juga tuh masakannya. Itu ya. Jadi cara masaknya Nabi pun perlu dicontoh sehingga menu makanan kita sehat. Nah, saya bila sudah bicara sunnah, yang sangat saya sukai adalah sunnah-sunnah seperti ini ya. Jadi makan berhenti sebelum kenyang, makan mulai sebelum terasa lapar. Kalau makan kunyah sampai halus, itu ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau minum, yang paling bapak atau santri kalau ingin sehat dengan minum, ada 2 sunnah yang harus diikuti. Tapi banyak sebenarnya, tapi 2 ini mewakili. Pertama, minumlah duduk. Minumlah apa? Duduk. Jangan pernah minum berdiri. Bila bapak, bila siapapun mampu minum duduk 40 hari, insya Allah hampir 70% penyakit hilang. Minum duduk terus. Pokoknya kalau minum duduk. Jangan harus dilihat ustadz atau dilihat orang baru duduk. Kalau nggak ada yang lihat, gluk 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 gluk. Ketahuan dapat hadiah kau kan? Gitu ya. Jangan minum berdiri. Minum harus apa? Duduk. Yang kedua kalau mau sehat dengan sunnah minum. Kalau minum jangan diteguk segelas sekali teguk, kecuali gelasnya. Maka Nabi itu kalau minum gelasnya kecil. Tahu nggak gelas sloki itu, Pak? Kalau orang yang sering mabok dia tahu gelas sloki, ya kan? Karena gelasnya kan segini, kan di negaknya gitu kan? Ya. Kalau pakai gelas itu boleh dah. Tapi kalau kita orang Indonesia gelasnya kan kadang-kadang gelasnya lebih besar daripada kepalanya kan gitu ya. Jangan. Senapas satu teguk. Amalkanlah minum selalu duduk, selalu senapas satu teguk, 80% penyakit hilang. Hilang. Ya, hilang. Dan minumnya air putih. Semua merek-merek minuman pikirkan baik-baiklah. Apalagi yang kau bilang itu, ya, itu banyak kali penyakitnya itu, ya. Air putih. Kalau nggak air putih apa? Susu kambing. Susu kambing. Kalau nggak jus buah, ya benar. Tapi jus buah yang tidak dikasih es sama gula. Ya. Nah, kemudian yang ketiga supaya kita sehat, makan sudah kita beri, minum. Yang ketiga apa? Istirahatnya kudu benar. Istirahat benar sesuai sunnah Nabi itu apa? Tidur cepat, bangun cepat. Gimana? Tidur cepat, bangun cepat. Kalau istirahatnya bid'ah, tidur lama, bangun lama. Ya, itu ya. Kemudian kalau bisa jam 11:30 tidur. Jam berapa? 11:30 tidur. Namanya apa? Qailulah. Namanya apa? Qailulah. Ini kalau sunnah ini diamalkan, sehatlah kita. Mau penyakit apapun yang datang, insya Allah dijaga oleh Allah SWT. Masih banyak sunnah-sunnah Nabi yang belum kita amalkan, sehingga manfaatnya dalam kehidupan tidak didapatkan. Malam yakun ya'lam zafas falyas'al, malam yajid mu'alliman falyarhal, malam yakun ya'lamu za falyas'al, malam yajid mu'alliman falyarhal. Kalau kau tidak tahu, tanya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kita ini makanya wajib kita nanya kalau nggak tahu. Malam yajid mu'alliman falyarhal. Kalau di kampung kita nggak ada seorang guru, haruslah musafir. Cari. Zaman dulu ulama nyari. Imam Bukhari rahimahullah itu, Pak.
keluar dari kampungnya itu ke Irak, ke Mekah, ke Madinah, ke Basrah, ke Syam, entah kemana-mana demi mendapatkan ilmu, gitu ya. Imam Bukhari dulu nggak ada pesawat, Pak. Imam Bukhari dari kampungnya Bukhara ke Irak itu kadang-kadang 6 bulan baru sampai. Sampai di Irak yang didapat hanya 2-3 hadis. Dia dengar lagi ada hadis di Madinah. Dari Madinah dia naik onta lagi dari Irak ke Madinah. 3 bulan baru nyampe. Di Madinah dia ketemu lagi beberapa hadis. Didengar lagi ada di Syam, dia naik lagi dari Syam. Itu zaman dulu. Sekarang kita mah enak. Kita mau tahu hadis, beli aja kitab Bukharinya. 4.000 hadis di situ, nggak perlu jauh-jauh. Itu pun malas kita. Belinya malas, belajarnya malas, bukanya malas. Taunya nyalah-nyalahin orang. Udah belajar malas, buka buku malas. Lu bilang ini salah ini, masuk neraka. Nggak boleh kita begitu ya. Ini nggak benar ini, nggak boleh gitu. Kita harus banyak apa? Belajar. Saking wajibnya belajar. Jika kau tidak tahu tanya, jika nggak ada guru di kampung, falyarhal, musafirlah. Wa ta'atun mimman haraman ya'kulu mislal bina'i fauqa maujin yu'jalu. Nah, ini udah beda lagi ya. Nah, saya ulangi lagi ya. Tadi ada istilah dari Ibnu Ruslan, kita kudu beramal sesuai sunnah Nabi. Nah, sudah kita ingatkan, perspektif terhadap sunnah Nabi ini memang banyak perbedaannya. Kita tidak perlu mendebatkan mana yang paling benar. Yang kita harus menyadari bahwa setiap ulama memiliki referensi, memiliki cara pandang yang sudah diukur dalam ilmu usul fiqh, ya, yang sudah diukur dalam ilmu qawaidul fiqh, yang sudah disepakati oleh para ulama. Jadi kita saling menghargai. Kemudian kita ingatkan bahwa sunnah-sunnah kehidupan lebih penting untuk kita pelajari. Kemudian bila tidak tahu hadisnya apa, ilmunya apa, tanya. Kalau nggak punya guru, maka musafirlah. Jadi ini saja yang bisa kita sampaikan pada pagi hari yang berbahagia ini. Semoga kita semua dirahmati oleh Allah SWT, diberkahi oleh Allah SWT, yang punya hutang dilunaskan oleh Allah SWT, yang sakit disembuhkan oleh Allah SWT. Semoga santri ini semua dibukakan pintu ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga agama ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Mbak Corona ini dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada asalnya, ya. Bila ini sebuah konspirasi, semoga yang buat konspirasi ini disadarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila ini memang murni satu bala penyakit yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, semoga segera Allah perintahkan agar dia kembali ke tempat asalnya. Bijahin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa bijahil ulama wal awliya wasyuhada was salihin bisirri asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. La'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.